Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Harini Paula Aziza dengan NIM F221232027. Saya dari Prodi S1 Arsitektur, jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako. Saya membuat video ini dalam rangka memenuhi tugas 1 struktur konstruksi bangunan bentang lebar, yaitu tentang struktur space frame. Baik, langsung saja ke materi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang struktur space frame yang digunakan pada bangunan Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertama-tama saya akan mengenalkan apa itu Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Stadion utama Gelora Bung Karno adalah sebuah stadion yang terletak di Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, serta merupakan bagian dari kompleks olahraga Gelanggang Olahraga Bung Karno. Stadion ini umumnya digunakan sebagai arena pertandingan sepak bola tingkat internasional dan biasanya digunakan oleh tim nasional sepak bola Indonesia dan klub Liga 1 Persija Jakarta. Stadion ini dinamai untuk menghormati Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno yang juga menggagas pembangunan kompleks olahraga ini. Saya akan menampilkan gambar kerja dari stadion ini. Yang pertama ada denah, terlihat bentuk denahnya yaitu bulat atau lonjong, dan di tengah-tengah terdapat lapangan bola. Kemudian berikut adalah tampak potongan, yang di atas adalah potongan bangunan, kemudian yang di bawah adalah potongan rencana. Kemudian ada bentuk 3D-nya. Lanjut ke space frame, saya akan menjelaskan definisi dari space frame. Space frame adalah suatu sistem konstruksi rangka ruang dengan menggunakan sistem sambungan antar batang. Batang-batang tersebut diselambungkan menggunakan bola baja atau ball joint. Sistem sambungan space frame akan membentuk segitiga dengan join-join bola baja. Struktur rangka space frame ini mudah dipasang, dibentuk, dan dibongkar kembali, sehingga pemasangan struktur ini lebih cepat. Kemudian lanjut pada jenis space frame yang digunakan pada GBK. Yaitu ada 3 jenis space frame berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada flat cover space frame, merupakan hasil gubahan dari struktur planar. Bidangnya disusun melalui batang horizontal dan gaya lateralnya disokong oleh batang diagonal. Kemudian yang kedua ada barrel vaults, jenis space frame yang memiliki potongan diagonal dari suatu lengkungan sederhana sehingga tidak membutuhkan modul tetrahedral atau piramid sebagai bagian pendukungnya. Kemudian yang ketiga ada spherical domes, bentuk kubah yang membutuhkan modul tetrahedral atau piramid dari struktur membran. Lanjut, sistem sambungan yang digunakan. Sistem sambungan yang digunakan pada Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta melibatkan kombinasi sambungan baut, sambungan las, sambungan node, dan node prefabrikasi yang memastikan kestabilan dan kekuatan dari struktur space frame. Penggunaan sambungan yang efisien dan tepat sangat penting untuk mencapai desain yang tidak hanya kuat dan tahan lama, tetapi juga memungkinkan konstruksi yang cepat dan perawatan yang lebih mudah. Kemudian, perancangan space frame pada GBK. Perancangan struktur space frame pada atap Stadion Gelora Bung Karno bertujuan untuk mendukung atap yang sangat besar dengan sedikit tiang penopang di bawahnya. Hal ini penting agar area di dalam stadion tetap terbuka dan nyaman bagi penonton. Yang pertama ada bentuk dan batang. Atap stadion menggunakan space frame berbentuk kerangka geometris yang terdiri dari elemen-elemen segitiga dan rangka baja berbentuk jaring. Kemudian yang kedua, material utama yang digunakan dalam struktur space frame di GBK adalah baja dengan lapisan pelindung anti karat untuk memastikan kekuatan dan daya tahan. Kemudian yang ketiga, penopang dan stabilitas. Meskipun menggunakan rangka yang sangat ringan, sistem space frame memberikan stabilitas luar biasa. Rangka baja dengan elemen-elemen segitiga mendistribusikan beban secara efisien, sehingga memungkinkan stadion memiliki atap yang besar dengan sedikit elemen penopang. Kemudian yang keempat, penyebaran beban. Dalam sistem space frame,
Beban dari atap dan angin disebarkan merata melalui elemen-elemen rangka baja yang berbentuk segitiga. Hal ini membuat struktur lebih stabil dan mengurangi risiko keruntuhan di titik-titik tertentu. Selanjutnya, sistem penghubung atau join. Setiap sambungan dalam struktur space frame dirancang dengan menggunakan join baja yang sangat kuat, dirancang untuk menahan beban besar yang disebarkan ke seluruh elemen. Kemudian, desain estetika. Selalu dari sisi fungsionalitas, desain space frame pada GBK juga memperhitungkan aspek estetika. Struktur yang terbuka dan terorganisir dengan baik ini menciptakan tampilan yang modern dan futuristik, sejalan dengan perkembangan arsitektur stadion internasional. Kemudian kita masuk pada prinsip-prinsip space frame pada GBK. Yang pertama ada kekuatan dan ringan. Space frame dirancang untuk memberikan kekuatan maksimal dengan material yang lebih sedikit. Meskipun atap stadion memiliki bentang yang sangat lebar, struktur ini tetap ringan dan kuat, mengurangi kebutuhan akan tiang penopang dan memungkinkan ruang yang lebih luas di bawahnya. Kemudian ada distribusi beban merata. Prinsip dasar dari space frame adalah distribusi beban secara merata. Dengan bentuk geometri segitiga atau bentuk jaring, beban yang diterima oleh atap akan tersebar ke seluruh elemen rangka, mengurangi konsentrasi beban di titik tertentu. Kemudian, penggunaan bahan yang efisien. Dalam perancangan space frame, efisiensi bahan sangat diperhatikan. Struktur space frame membutuhkan lebih sedikit material dibandingkan dengan sistem konstruksi tradisional lainnya, yang bisa memakan banyak material. Baja yang digunakan dalam GBK memiliki keunggulan dalam kekuatan dan ketahanan terhadap beban yang berat. Kemudian, reduksi kolom penopang. Space frame memungkinkan pengurangan penggunaan kolom di bawah atap, yang membuat ruang di dalam stadion menjadi lebih terbuka dan bebas hambatan, memberi kenyamanan lebih pada penonton dan pengguna stadion. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari materi tentang space frame yang digunakan pada Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.